Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Sherly Arindiani. Saya dari kelas Sosiologi Agama kelas C dengan NPM 2131050037. Oke, di sini saya akan memaparkan materi mengenai kedatangan dan penyebaran Islam. Materi ini dari mata kuliah yaitu sejarah sosial agama-agama dengan dosen pengampu ialah Bapak Mas Pudin Setiawan M.Hum. Baik, pada tema kali ini kita membahas mengenai 4 poin. Yang pertama ialah jalur masuknya Islam, yang kedua Islamisasi, yang ketiga peran Wali Songo di Nusantara, dan yang keempat ialah sejarah kerajaan Samudra Pasai dan Goa Talo. Oke, jalur masuknya Islam. Strategi yang dilakukan sehingga Islam lebih mudah diterima dibandingkan dengan agama lain. Ada 8 jalur penjabarannya. Yang pertama ialah jalur perdagangan. Karena adanya interaksi antara pedagang Muslim dari berbagai negeri seperti Arab, Persia, anak benua India, Melayu, Cina yang berlangsung lama dan membentuk masyarakat Muslim. Dan yang kedua ialah jalur bil al-hal. Jalur ini dilakukan oleh para mubalik yang merangkap tugas menjadi pedagang, yang pada mulanya dilakukan secara individual. Yang ketiga ialah jalur perkawinan. Pada jalur ini terjadi perkawinan antara pedagang Muslim dan mubalik. Hal ini diawali karena adanya pernikahan atau sayembara yang dilakukan oleh raja, dan Islam menjadi kuat dan berwibawa setelah perkawinan ini terjadi. Dan yang keempat ialah jalur pendidikan. Setelah kedudukan para pedagang mantap, mereka menguasai kekuatan ekonomi di bandar-bandar seperti Gresik. Pusat-pusat perekonomian itu berkembang menjadi pusat pendidikan dan penyebaran Islam, dan Samudra Pasai berperan sebagai pusat dakwah pertama. Dan dilanjut dengan jalur kultural. Islamisasi selalu menghadapi benturan dan tradisi Jawa yang banyak dipengaruhi Hindu-Buddha. Setelah kerajaan Majapahit runtuh, kemudian digantikan oleh kerajaan Islam. Di Jawa, Islam menyesuaikan dengan budaya lokal, sedangkan di Sumatera, adat menyesuaikan dengan Islam. Kemudian ialah jalur tasawuf. Adalah ajaran yang berusaha mendekatkan umatnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Pencipta. Jalur ini menjadi jalur yang sangat efektif dengan pendekatan sufistik dalam dakwah yang dinilai mampu mengakomodasi budaya, tata nilai, norma, tradisi, adat istiadat, kearifan lokal, dan keyakinan lokal yang tumbuh sebelumnya. Kemudian ialah jalur politik. Jalur politik merupakan sebuah metode penyebaran Islam dengan kekuasaan. Beralihnya agama penguasa menjadi Muslim sangat berpengaruh dengan rakyat, serta pendukungnya akan mengikuti lebih cepat. Dan yang terakhir ialah jalur seni budaya. Untuk penggunaan jalur kesenian sebagai media dalam berdakwah adalah sesuatu daya tarik yang lain, seperti pembacaan mengenai riwayat kehidupan serta perjuangan Nabi Muhammad SAW yang disampaikan melalui sebuah bentuk syair dan dinyanyikan. Syair yang diketahui sebelum Islam datang sesudah ada terutama pada masyarakat Melayu. Hal ini membuka jalan bagi diterimanya Islam secara lebih cepat. Setelah selesai dengan jalur, kita masuk ke poin yang kedua, yaitu Islamisasi. Islamisasi dapat diartikan sebagai suatu proses mengajak atau pengislaman terhadap hal-hal yang menyangkut aspek kehidupan manusia yang ada. Dan Islamisasi menyangkut beberapa teori munculnya Islamisasi. Yang pertama ialah teori Gujarat, sebuah teori yang dikemukakan oleh Shnok Grange yang mengungkapkan bahwa kedatangan Islam dari Gujarat, India. Gujarat yang diidentikan dengan beberapa hal, yaitu yang pertama, tidak ada realitas yang mengungkapkan peran orang Arab dalam menyebarkan Islam ke Nusantara. Dan yang kedua, antara Indonesia dan India sudah cukup lama memiliki hubungan perdagangan. Dan yang ketiga, inskripsi terkait Islam yang ditemukan di Sumatera adanya garis besar koneksi yang dijalin Sumatera dan Gujarat, W.F. Suterdam. Yang kedua ialah teori Arab. Teori Arab mengungkapkan kemunculan Islam ke Indonesia langsung dari Makkah,
yang terjadi sekitar abad 7 Masehi. Di Selat Malaka pada saat itu telah ramai oleh pedagang dari Arab. Mereka adalah Muslim. Dalam prosesnya, mereka tidak hanya berdagang terutama rempah-rempah, mereka juga menyebarkan ajaran agama. Yang ketiga ialah teori Persia. Teori ini digagas oleh P.I. Husein-Ridja-Janingrat yang menyatakan bahwa adanya kebudayaan yang sama antara kelompok Muslim di Indonesia dan Persia. Persamaan itu diantaranya yang pertama, amalan memuji pada 10 Muharram atau Asyura, yakni hari suci Syiah dengan wafatnya Husain bin Ali. Dan yang kedua, antara pelajaran Sheikh Siti Jenar dan pelajaran Sufi Irfan Al-Halaj. Dan yang ketiga, pemanfaatan bahasa Persia dalam ejaan huruf Arab, tanda bunyi harakat, dan pengajian. Dan sekian tema poin kedua, yaitu mengenai Islamisasi. Kemudian dilanjut dengan poin ketiga, yaitu peran Wali Songo di Nusantara. Wali Songo mempunyai peranan yang sangat besar dalam perkembangan Islam di Indonesia. Bahkan adalah perintis utama dalam bidang dakwah di Indonesia, sekaligus pelopor penyiaran Islam di Nusantara. Wali adalah singkatan dari bahasa Arab Waliullah, yang berarti orang yang mencintai dan dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Songo berasal dari bahasa Jawa yang berarti 9, sehingga Wali Songo merujuk pada Wali 9, yaitu 9 orang yang dicintai dan mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka diberi gelar seperti itu karena mereka dianggap sebagai penyiar agama yang terpenting karena kesungguhan mereka dalam mengajarkan dan menyebarkan Islam. Di samping itu, para Wali Songo adalah intelektual yang menjadi pembaharu masyarakat pada masanya. Pengaruh mereka terasakan dalam beragam bentuk manifestasi peradaban baru masyarakat Jawa, mulai dari kesehatan, bercocok tanam, perniagaan, kebudayaan, kesenian, kemasyarakatan, hingga ke pemerintahan. Wali Songo atau Wali Sanga dikenal sebagai penyebar agama Islam di Tanah Jawa pada abad ke-14. Mereka tinggal di 3 wilayah penting di pantai utara Pulau Jawa, yaitu Surabaya, Gresik, Lamongan di Jawa Timur, Demak, Kudus, Muria di Jawa Tengah, dan di Cirebon di Jawa Barat. Dan demikian berikut ini peranan Wali Songo di Pulau Jawa seperti pendakwah, penyebar agama Islam, pendukung, dan penasehat kerajaan-kerajaan Islam, dan pengembang kebudayaan daerah yang berisikan sesuai dengan ajaran Islam. Dan mengenai poin terakhir yang bertemakan Kerajaan Samudra Pasai merupakan salah satu kerajaan Islam tertua di Indonesia yang didirikan oleh Marasilu atau lebih dikenal dengan Sultan Malik As-Saleh pada tahun 1267. Kerajaan yang terletak di Aceh Utara, Kabupaten Lok Sumawe, ini dikenal merupakan gabungan dari Kerajaan Pasai dan Perlak yang ada sebelumnya. Cukup banyak bukti arkeologis menunjukkan keberadaan Kerajaan Samudra Pasai, antara lain makam Raja Pasai di Kampung Gedong, Aceh Utara. Makam ini terletak di dekat pusat Kerajaan Samudra, sekitar 17 meter sebelah timur Lok Sumawe. Dan pada masa kejayaannya, Samudra Pasai menjadi pusat perdagangan dengan komoditas utamanya adalah lada. Banyak saudagar dari berbagai penjuru negeri yang datang berniaga, disebut saja dari India, Siam, Arab, Persia, hingga Tiongkok. Jejak peninggalan lain yakni ditemukan adanya dirham atau mata uang emas murni. Pada masa pemerintahan Sultan Malik At-Tahir, Kerajaan Samudra Pasai mengeluarkan dirham sebagai alat tukar resmi. Kerajaan ini runtuh pada tahun 1521 akibat perebutan kekuasaan dan perang saudara dan diserang Portugis. Dan berikut mengenai Kerajaan Samudra Pasai dan dilanjut dengan Kerajaan Goa. Kerajaan Goa adalah kerajaan yang berkembang pesat di Sulawesi Selatan karena letaknya yang berada di tengah jalur pelayaran yang strategis. Di wilayah ini mayoritas dihuni oleh masyarakat Sumbakasar. Kerajaan Goa kemudian mencapai puncak kejayaan bersama Talo, menghegemoni perdagangan dan militer di timur Nusantara. Usai Goa mengadopsi Islam sebagai agama resmi pada tahun 1600-an, kerajaan kembar ini kemudian mendirikan kerajaan Islam Makassar dengan raja pertamanya ialah Sultan Alauddin.
Kerajaan Islam Makassar ini gemar menyebarkan dakwah Islam. Masa puncak kejayaan kerajaan Islam Makassar ini ialah pada saat pemerintah Sultan Hasanuddin. Sultan Hasanuddin ialah cucu dari Sultan Alauddin dan tinggal di wilayah maritim membuat sebagian besar masyarakat Goa bermata pencarian sebagai nelayan dan pedagang. Masyarakat Goa juga dikenal sebagai pembuat kapal pinisi dan lombo yang hingga saat ini terkenal sampai ke mancanegara. Dan beberapa peninggalan kerajaan Goa yang masih utuh hingga saat ini dan menjelma menjadi tempat wisata yang dilindungi seperti Masjid Tua Katangka, Istana Tamalate, Museum Balalampoa, Benteng Fort Rotterdam, dan Benteng Somba Ompu. Baik, berikut adalah pemaparan kedatangan dan penyebaran Islam. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.